Salam jemaat Tuhan, kita boleh ketemu kembali dan kita bersyukur semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa, sehingga kami boleh berjumpa kembali lagi Tuhan, meskipun secara online Bapa, jamah dan memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah firman yang ditaburkan boleh tumbuh subur dalam hati kami ya Bapa. Dan juga Engkau jamah dan berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang hamba sampaikan hanya benar-benar apa yang ingin Tuhan katakan buat jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang percaya mari kita katakan amin. Kita buka di Yohanes 3 ayat yang ke-14. Yohanes 3 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Firman Tuhan sekali lagi saya katakan buat jemaat Tuhan, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Pada hari ini saya memberikan tema kebenaran firman Tuhan ialah bejana hati. Saudara, hari-hari ini, mungkin saat ini, tanpa kita sadari bahwa keadaan ini membuat kehidupan kita, bahkan pribadi kita sendiri, melewati pandemi ini, melewati keadaan yang sedemikian rupa ini, bahkan yang tidak menentu. Mungkin ada yang bilang seperti itu saudara, hari lepas hari kita mengalami kehausan, bahkan kehausan secara rohani, bahkan kita tidak menyadari bahwa cara pandang kita pun berubah. Kita melihat lagi tidak lagi seperti dulu iman kita. Kita melihat segala sesuatu tidak lagi dengan keyakinan. Kita melihat segala sesuatu tidak lagi dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Mari kita kembali melihat bejana hati kita. Apakah bejana hati kita itu sudah diisi oleh firman Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan, saudara? Yang paling pertama adalah bagaimana cara kita menerima air itu. Air yang daripada Tuhan Yesus, kebenaran itu. Yang pertama adalah yang kita sikapi dalam kehidupan kita adalah yang pertama adalah datang pada Yesus. Di Matius 11 ayat yang ke-28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, firman Tuhan berkata, kalau engkau mengalami banyak masalah, kalau engkau mengalami tekanan hari-hari ini, kalau engkau mengalami kekeringan, bahkan bejanamu sudah tidak ada lagi airnya, mari datanglah kepada Dia. Jangan datang ke tempat lain, karena hanya firman Tuhan saja, hanya di dalam Yesus saja ada kebenaran, saudara. Kalau engkau mencari dan berusaha mengisi bejana hatimu itu dengan cara-cara yang lain, saudara, engkau datang kepada dunia ini, engkau datang kepada perdukunan, engkau datang kepada hal-hal yang menyenangkan hatimu. Hari ini firman Tuhan berkata, itu hanya akan membuat sebuah kesia-siaan. Maka dari itu firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pertama, ketika kita punya bejana hati kita dan itu kosong, saudara, mari kita bawa kepada Yesus. Haleluya. Apa yang kita alami saat ini? Apakah itu kekeringan dalam hati kita? Apakah itu kekhawatiran? Apakah itu ketakutan? Apakah itu sakit? Atau problema-problema yang tidak lagi dapat kita hadapi? Mari hari ini yang paling pertama adalah bawalah bejana hatimu datang kepada Yesus. Karena di dalam Yesuslah ada sebuah kelegaan. Amin. Firman Tuhan tidak cuma sampai di situ. Yang kedua, bagaimana cara kita menerima air itu? Air yang penuh berkat itu dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah tindak hati kita adalah isi bejana itu dengan air kehidupan. Ketika kita membawa hati kita, bejana kita yang hancur itu, Tuhan memperbaikinya, Tuhan memulihkannya, Tuhan membalutnya. Yang tadi kita takut, kita tidak lagi takut. Yang tadi kita khawatir, kita tidak lagi khawatir. Yang tadinya kita cemas atau apapun itu Tuhan pulihkan. Saudara, bejana hati kita tidak bisa kita biarkan begitu saja. Tapi yang kedua adalah harus kita isi bejana itu dengan air kehidupan. Ketika bejana itu sudah dipulihkan Tuhan, saudara, air apa saja bisa masuk. Bisa saja kekhawatiran
hari ini engkau melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ketika seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan setahun, hari-hari ini kita mulai khawatir kembali. Tapi yang kedua firman Tuhan berkata, isilah bejana itu dengan air kehidupan. Karena ketika kita mengisinya dengan air kehidupan, kita akan melihat air kehidupan itu akan memenuhi hidup kita. Dan hidup kita itu menjadi hidup di dalam Kristus. Amin. Di Yohanes 4 ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Saudara, ketika engkau membawa bejana hatimu itu dan Tuhan pulihkan, ingatlah, jangan biarkan itu kosong, jangan biarkan itu diisi oleh ketakutan kembali, jangan biarkan itu diisi oleh kecemasanmu kembali, jangan dibiarkan itu diisi oleh keraguanmu kembali, tapi ingatlah, biarkan itu diisi oleh air kehidupan, karena air kehidupan yang daripada firman Tuhan itu akan memancar sampai kepada kehidupan yang kekal, saudara. Dan kita akan melihat bahwa ketika hidup kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, air itu, saudara, ketika badai boleh melanda, saudara akan ingat pujian, pertolonganmu begitu ajaib. Amin. Ketika saudara mulai cemas, saudara mengingat firman Tuhan bahwa ia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Ketika saudara mulai sakit dan saudara mulai ragu, saudara tidak perlu ke dukun, saudara tidak perlu mengandalkan yang lain. Memang kita perlu berobat, saudara, tapi ingatlah yang paling pertama adalah firman Tuhan. Engkau Tuhan penyembuhku. Amin Tuhan. Amin, saudara. Ketika bejana hati kita itu diisi oleh air kehidupan itu, maka kita akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saudara, begitu pentingnya kita hidup hari lepas hari ini, bejana hati kita diisi oleh air kehidupan daripada kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu, saudara, bacalah firman Tuhan hari lepas hari, setiap hari, saudara. Tanpa mungkin saudara bolong, setiap hari secara berkala, saudara, dari kejadian yang pertama, kedua, ketiga, sampai berikutnya, sampai wahyu di akhir, saudara. Maka saya yakin dan percaya firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dan biarkan pujian, penyembahan itu mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga air itu akan memenuhi hati, bejana hati kita. Dan ketakutan, kecemasan, apapun yang kita alami, bahkan keraguan-raguan untuk menghadapi masa depan, itu semua ditepis, saudara. Hanya kebenaran firman Tuhan yang mengisi kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Haleluya. Firman Tuhan coba tidak sampai di situ, saudara. Ketika kita datang pada Yesus membawa bejana hati kita yang penuh dengan keraguan, ketakutan itu, dan Tuhan memulihkannya. Dan yang kedua, bejana hati kita itu diisi dengan air kehidupan. Ingatlah, isi terus bahkan sampai melimpah. Ketika melimpah itu akan tumpah, saudara, memberkati tanah-tanah yang kering. Ketika tumpah itu memberkati bejana-bejana lain yang kosong. Bahkan ketika bejana hati itu, air itu melimpah, saudara, keluar dari bejana hatimu, orang akan melihat bahwa ada Yesus di sana. Orang akan melihat bahwa ada Kristus di sana terpancar dari kehidupan kita. Amin, saudara. Karena firman Tuhan tadi berkata, yang terus terpancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Hidup kita itu bagaikan mata air. Hati kita bagaikan mata air yang bisa memberkati banyak orang hari lepas hari, saudara. Firman Tuhan berkata di Mazmur 1 ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ingatlah, saudara, ketika saudara seperti aliran air yang mengalir tanpa hentinya, maka saudara akan memberkati banyak pohon-pohon di sekitar. Bahkan di dalam air itu sendiri boleh memberkati banyak ikan-ikan, bahkan kehidupan di sana. Bahkan memberkati sampai ke tepi-tepi pohon yang di pinggir air mendapatkan berkat. Begitu juga dengan kehidupan kita.
Ketika kita bejana hati kita bawa di dalam Yesus. Ketika bejana hati kita itu diisi oleh dengan air kehidupan yang daripada kebenaran firman Tuhan. Dan kita bejana hati kita itu saudara melimpah, tercurah dengan air kehidupan itu. Maka kehidupan kita hari ini saya mau bilang, bukan hanya firman itu bukan hanya menjadi berkat buat kita, tapi menjadi berkat buat banyak orang. Mari jangan berhenti untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Jangan berhenti untuk engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan biarkan air kehidupan itu mengalir dalam kehidupanmu. Puji bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa buat jemaat Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus. Biar Engkau memulihkan hati kami. Memulihkan bejana hati kami. Biar kami boleh melihat hari lepas hari. Pemulihan itu boleh menjadi berkat buat kami sendiri dan menjadi berkat buat banyak orang. Terpuji namamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar jemaatmu dipenuhi dengan bejana-bejana hati yang kosong, yang siap untuk dipenuhi kebenaran firman-Mu. Dan hari lepas hari kami isi dengan urapan-Mu, dengan kebenaran firman-Mu. Dan boleh menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar Engkau memulihkan bejana hati kami ya Bapa. Hari lepas hari kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih buat jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.